Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam suatu lembaga atau organisasi, terkadang muncul istilah orang dalam. Orang dalam tertunjuk kepada seseorang yang memiliki ikatan atau hubungan erat dengan suatu lembaga atau organisasi. Sesungguhnya yang disebut orang dalam, di samping mengetahui dan mengenal lebih intim tentang sesuatu, misalnya di organisasi atau lembaganya, di sisi lain juga memiliki hak dan kewajiban yang lebih dari orang lain. Dalam nats renungan dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 28, setiap orang percaya kepada Kristus dianjurkan untuk tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus berkonotasi sama dengan istilah menjadi orang dalam bagi Kristus. Sehingga melalui nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema orang dalam bagi Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats renungan ini merupakan nasihat sekaligus peringatan dari seorang Rasul Yesus yang bernama Yohanes kepada jemaat penerima suratnya yang dia sapa sebagai anak-anaknya. Rasul Yohanes mengemukakan bahwa di tengah-tengah orang percaya telah banyak bermunculan orang-orang yang dulunya bagian dari orang percaya, namun mereka telah meninggalkan iman kepada Yesus, dan kini mereka menjadi seteru Kristus atau antikristus dan seteru pengikut Kristus. Sedangkan orang percaya yang disapanya sebagai anak-anaknya itu dinilai oleh seorang Rasul Yohanes bahwa mereka telah mengetahui dan diharapkan tentang tetap hidup dalam kebenaran, sehingga senantiasa tetap tinggal di dalam Yesus dan diam di dalam Allah Bapa. Dengan berpegang pada ajaran yang sungguh benar di dalam Yesus, maka setiap orang percaya tidak perlu lagi diajari, atau dalam arti tidak boleh mau dipengaruhi lagi oleh oknum-oknum lain yang menawarkan seolah-olah ada ajaran yang lebih baik lagi dari apa yang telah diajarkan oleh para rasul. Bandingkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Lebih lanjut dalam bagian awal nats renungan ini, Rasul Yohanes mengharapkan dan sekaligus memperingati orang-orang percaya dengan mengatakan, "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus." Tinggal di dalam Kristus mengandung arti menjadi pribadi yang benar-benar layaknya orang dalam bagi Kristus. Memiliki serta menunjukkan kehidupan atau kepribadian yang baru yang menyerupai Kristus. Sama seperti pengarahan Paulus kepada jemaat di Korintus ketika mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Orang yang tinggal di dalam Kristus memiliki atribut dan ciri khas Kristus. Mental dan moralnya telah terbaharui sebagaimana manusia baru dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa manfaat dengan tinggal di dalam Kristus? Lebih lanjut diuraikan dalam nats renungan ini bahwa supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Dengan tinggal di dalam Kristus, selain memperoleh jaminan ketentraman, pertolongan dan kekuatan dalam menghadapi realita kehidupan di dunia ini, maka orang percaya juga memiliki harapan akan beroleh keberanian dan tidak malu atau tidak dipermalukan pada hari kedatangan Yesus kali yang kedua pada akhir zaman. Artinya, dengan tinggal di dalam Kristus, sudah barang tentu akan beroleh pengharapan, anugerah keselamatan, hidup yang kekal bersama Allah di sorga.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala ada orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, namun sesungguhnya hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen yang demikian, selain menipu dan merugikan dirinya sendiri, suatu saat juga akan beralih menjadi ancaman bagi orang percaya yang lain. Sama seperti orang-orang yang ada di sekitar orang percaya penerima surat 1 Yohanes. Karena itu, suatu keharusan bagi setiap kita untuk tinggal di dalam Kristus atau menjadi orang dalam bagi Kristus. Selain supaya kita tidak percuma saja mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya, juga jangan sampai justru kita sendiri menyesatkan dan menjerumuskan sesama ke jurang kebinasaan. Tinggal di dalam Kristus atau menjadi orang dalam bagi Kristus akan nyata tatkala kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dalam kehidupan kita. Kita memiliki pengenalan akan Dia melalui tuntunan Roh Kudus dan pengenalan akan firman-Nya. Dan ketika kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tinggal di dalam Kristus merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang percaya. Sedangkan hak istimewa dengan tinggal di dalam Kristus, yakni beroleh keberanian dan tidak malu atau tidak dipermalukan pada waktu kedatangan Yesus kali yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma pasal 10 ayat 11b, bandingkan Roma pasal 9 ayat 33. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Kristus, di mana Kristus juga tinggal di dalam kita, maka harapan demi harapan kita kepada Kristus akan menjadi kenyataan. Sebelumnya Yesus telah mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes pasal 15 ayat 4. Di luar Yesus kita tidak ada apa-apanya dan kita tidak layak mengharapkan apa-apa. Karena itu, marilah setiap kita tinggal di dalam Kristus, menjadi orang dalam bagi Kristus, seperti firman Tuhan yang mengatakan, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Selamat menjadi orang dalam bagi Kristus dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.